Yuk. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore dari rekan-rekan semua. Saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan terkait dari beberapa tiga cabang ilmu, yaitu teknik industri, manajemen, serta teknik logistik, dan membedah dari sebuah studi kasus yang sudah diberikan. Maka dari itu, saya sebagai host di sini yaitu Flores Saputra dan dua rekan saya lainnya yaitu Saya Muhammad Iqbal. Saya Raffi dan Arya Rosandi. akan menjelaskan dari materi yang akan kami paparkan. Oke, langsung masuk ke cabang ilmu yang pertama yaitu terkait teknik industri. Nah, teknik industri itu sendiri merupakan sebuah cabang ilmu yang memadupadankan dari teknik dan manajemen, yang dimana fokus pada teknik industri itu sendiri tentunya pada sistem proses produksi, manusia, mesin, material, energi, dan informasi. Nah, dari seorang insinyur teknik industri ini kita dituntut untuk bisa menganalisis serta merancang untuk bisa menciptakan dari sistem kerja yang efisien dan optimal. Nah, kemudian dari sistem kerja yang efisien dan optimal tersebut akan menggunakan pendekatan kuantitatif serta teknologi. Nah, sebagai contoh dalam dunia kerja, seorang teknik industri banyak menggunakan metode atau cara lean manufacturing, yang dimana lean manufacturing ini sebuah metode untuk bisa mengurangi pemborosan pada biaya proses produksi. Nah, selain itu juga seorang insinyur teknik industri biasanya menggunakan alat simulation software untuk bisa menganalisis dari sistem alur kerja tersebut, yang dimana ini dibutuhkan perusahaan untuk membuat keputusan yang berbasis data dan menentukan tata letak pabrik yang paling efisien dan optimal. Nah, dalam keahlian ini, teknik industri tidak hanya mengelola aspek teknis, tetapi juga bisa menghubungkan antara proses teknis, bisa menghubungkan antara proses teknis dengan tujuan bisnis, sehingga memiliki peran strategis dalam mengambil keputusan dari sebuah perusahaan. Nah, kemudian cabang ilmu yang kedua yaitu manajemen yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Raffi Arya Rosandi. Baik, nah di manajemen ini, di sisi lainnya, kita berfokus pada pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ilmu ini juga mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi itu. Nah, contoh aplikasinya dalam perusahaannya adalah membuat rencana anggaran untuk memastikan setiap biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Manajemen ju- juga bertugas untuk menetapkan target yang spesifik seperti jumlah produksi mingguan dan mengukur pencapaiannya melalui laporan secara berskala. Nah, dalam konteks operasional, manajemen juga harus memastikan bahwa karyawannya memiliki lingkungan kerja yang kondusif dan termotivasi, karena hal ini secara langsung memengaruhi produktivitas dan kualitas hasil kerja mereka. Pendekatan ini juga membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara efisiensi, produktivitas, dan juga kesejahteraan karyawan. Oke, kemudian cabang ilmu selanjutnya yaitu teknik logistik yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Iqbal. Oke, baik. Terima kasih, Flores Rapi. Nah, apa sih teknik logistik? Teknik logistik yaitu cabang ilmu yang berfokus pada pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik awal hingga konsumen akhir. Tujuannya yaitu memastikan barang sampai ke tujuan dengan biaya yang paling rendah, waktu yang paling cepat, dan tentunya kualitas yang tetap terjaga. Lalu, jadi pada inti dari teknik logistik itu, dia fokus pada perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal hingga titik konsumsi. Memastikan pengiriman produk tepat waktu dengan biaya yang efisien. Pengaplikasian dari teknik logistik yaitu ada rantai pasok, distribusi produk, dan manajemen transportasi juga pergudangan.
Selanjutnya ada study case teknik industri yang akan disampaikan oleh Flores. Oke, terima kasih kepada rekan saya, Iqbal dan Raffi. Baik, di sini kita akan melanjutkan yaitu terkait study case yang sudah diberikan. Nah, kita akan menjelaskan dari berbagai sudut pandang dari tiga cabang ilmu tersebut, yaitu teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari perspektif seorang teknik industri. Nah, dari sudut pandang seorang teknik industri, solusi untuk perusahaan X itu difokuskan kepada peningkatan efisiensi serta pengoptimalan proses produksi tentunya. Beberapa langkah yang dapat diambil dari seorang insinyur teknik industri seperti yang pertama yaitu automasi proses seleksi singkong menggunakan alat pemindai otomatis. Nah, tentunya dengan kita menggunakan proses seleksi singkong yang otomatis atau menggunakan alat itu akan lebih menghemat waktu daripada kita menggunakan sistem manual yang dimana ini akan juga menghilangkan beberapa tenaga yang harus dikeluarkan lebih. Kemudian yang kedua yaitu tata letak dari produksi itu sendiri, yang dimana tujuannya itu untuk mengatur ulang tata letak agar alur kerja dari perusahaan X tersebut lebih pendek dan lebih efisien tentunya untuk mengoptimalkan dalam proses produksi tersebut. Nah, seperti dalam pendekatan area pengupasan, penggorengan, ataupun pengirisan. Nah, yang ketiga yaitu dalam pengolahan limbahnya. Nah, merancang dengan sistem pengolahan limbah seperti mendaur ulang kulit singkong menjadi kompos dan bioenergi ini sangat menguntungkan serta dapat bisa mengurangi penumpukan di area produksi. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan X dapat mengurangi waktu serta biaya produksi yang berlebih untuk bisa meningkatkan kapasitas olahan perharinya. Oke, kemudian study case tersebut akan dibahas dari perspektif manajemen oleh rekan saya, yaitu Raffi Arya Rusandi. Silahkan, Raffi. Baik, terima kasih Flores. Nah, study case dalam perspektif manajemen ini, yaitu dari sisi manajemennya itu langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan performa perusahaan itu seperti perencanaan produksi, yaitu menyusun jadwal produksi harian yang jelas untuk memastikan kapasitas maksimal 2,5 ton singkong itu dapat terpenuhi setiap harinya. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis biaya tenaga kerja, yaitu mengevaluasi proporsi pekerja tetap dan borongan agar lebih efisien. Misalnya, dengan mengurangi pekerja borongan saat volume produksinya lagi rendah. Selanjutnya itu ada motivasi karyawan, yaitu memberikan insentif bagi pekerja borongan berdasarkan target produksi mingguannya, sehingga mereka lebih termotivasi untuk bekerja secara produktif. Nah, langkah-langkah ini akan membantu perusahaan menjaga efisiensi dan juga motivasi karyawan tanpa mengorbankan kualitas dari suatu produk itu. Nah, setelah tadi dari Oke, perspektif manajemen, kita lanjut ke perspektif teknik logistik. Dari perspektif teknik logistik sendiri, ini ada beberapa langkah nih. Salah satunya rute distribusi optimal, yaitu dengan menggunakan perangkat lunak logistik untuk merancang rute distribusi ke 7 lokasi pemasaran dengan jarak dan biaya yang tentunya yang paling minimal. Lalu ada pengelolaan stok singkong dengan membuat sistem pengelolaan stok yang lebih baik seperti memisahkan singkong jelek di tempat khusus agar tidak mengganggu proses produksi. Lalu ada kemitraan transportasi, yaitu dengan menggandeng pihak ketiga untuk distribusi produk ke lokasi pemasaran yang lebih jauh, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya operasional. Lalu dengan langkah ini, distribusi produk akan berjalan lebih cepat, efisien, dan tentunya mengurangi potensi pemborosan biaya bahan bakar. Jadi, di sini ada optimasi rantai pasok dan transportasi, yaitu untuk merencanakan rute distribusi yang efisien dan hemat biaya. Lalu ada pengelolaan persediaan dengan pengelolaan stok bahan baku dan produk untuk menghindari pemborosan tentunya. Lalu pengelolaan limbah, penggunaan limbah singkong untuk produk lain atau kerjasama dengan pengelola limbah. Baik, selanjutnya oleh Flores Saputra.
Oke, terima kasih rekan saya Rapi dan Iqbal yang sudah memaparkan terkait materi hari ini. Baik, sudah seperti yang saya dan rekan-rekan saya paparkan, kalau misalkan dari ketiga cabang ilmu tersebut mempunyai peran serta tugasnya masing-masing. Nah, seperti teknik industri itu sendiri mempunyai peran serta tugas dalam pengoptimalan efisiensi dari proses sistem produksi, kemudian di manajemen mempunyai tugas serta wewenang dalam mengatur dari sumber daya manusia, struktur organisasi dari perusahaan tersebut, dan dari teknik logistik bisa mengatur dari memastikan distribusi berjalan dengan lancar dari pabrik hingga ke konsumen akhir. Nah, jika ketiga pendekatan ini atau cabang tiga ilmu tersebut diintegrasikan dengan baik dan benar, kemungkinan banyak benefit yang akan diperoleh dari sebuah perusahaan X tersebut yang dimana akan meningkatkan efisiensi, produktivitas serta profitabilitasnya. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.